Al-Ustadz Itang Rusmana. Afwan Ustadz, Iya, tadi iya. terputus sebentar Ustadz. Iya, sama-sama. Iya, Ya, yang monggo. sama-sama Silakan. dihormati Ustadz Itang Rusmana yang telah hadir di tengah-tengah kita, juga jamaah kajian Rabuan Diskes BSMI, Diskes BSMI maksudnya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa bersama-sama mengkaji kembali kajian keislaman yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Itang Rusmana, yang insya Allah pada kesempatan ini akan dibahas oleh beliau mengenai makna dari doa Nabi Yunus ya Ustadz ya. Ya. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada qudwah atau suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, pada Allahumma sholli. keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita seluruh umatnya, dan juga semoga saudara-saudara kita wabil khusus yang sedang mendapatkan ujian, cobaan, Allah ringankan segala penderitaannya dan juga angkat Amin. penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama awali dulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ustadz Itang yang insya Allah kita akan dengarkan sampai pukul 20.55 Ustadz. Nanti ada yang berdiskusi atau bertanya di akhir bahasan. Tafadhol kepada Al Ustadz Itang Rusmana, dipersilahkan. Ya. Baik, atur nuhun Kang Irfan. Ini anak sambil menyiapkan laptop ya. Tadi sempat mati supaya bisa share screen nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffaru sayyi'at wa bi fadlihi wa mannihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah munazzilur rahmat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin sayyidil gurril muhajjalin nabiyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il gharra lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudah wa taba'a sabilah wa nahja ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sebelum kita lanjut, izin saya sudah bisa buka laptop. Saya keluar dulu dari handphone ya. Handphone ya.
Lepas nih. Hilang suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, di malam hari ini kita kembali lagi silaturahim dalam forum kajian kanan kita yang insya Allah pada malam ini biidznillah ta'ala kita membahas tentang hikmah dari doa Nabi Yunus alaihi salam ya, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita sekalian. Mohon izin saya share materinya, mudah-mudahan bisa kita tadaburi bersama dan mudah-mudahan bisa menambah iman kita, menambah keyakinan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, apakah sudah materinya sudah nampak di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah Irak. Di Irak ya. Di satu kota yang disebut dengan namanya Ninawa. Ninawa, Yunus bin Matta. Ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif, kemudian Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari penduduk Taif. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi ke kebun kurma. Nabi di di kebun anggur. Rasulullah bertemu dengan petani anggur atau pelayan dari yang punya kebun itu yang namanya Adas. Ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam disuguhi kurma, sebelum makan buah kurma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca basmalah terlebih dahulu. Adas ini kaget, kata Adas, apa yang kau sampaikan belum pernah dibaca oleh penduduk negeri ini. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, kamu dari mana? Kata Adas, saya dari Ninawa. Oh, kalau begitu, ya, kamu kenal dengan namanya Yunus bin Matta. Yunus itu saudaraku, kata Rasulullah, dia sama-sama Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu diciumilah ya kaki Rasulullah oleh Adas itu, sehingga si yang punya kebun mengatakan, wah, Adas ini kena sihir gitu dengan omongan Rasulullah. Padahal Adas memahami ya kalau Nabi dengan Yunus berasal dari satu pintu yang sama, satu tempat yang sama, ya, satu sumber yang sama dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabiullah wa Rasuluhu, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yunus alaihi salam diutus di kota namanya Ninawa. Kaum Nabi Yunus, mereka mengolok-olok sang Nabi, menghina Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian Nabi Yunus marah kepada mereka dan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan akan turunkan azab kepada mereka. Nah, kaumnya ini ketika mendengar info itu, mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Yunus tidak mau kembali kepada kaumnya, ya. Nanti disampaikan dalam surat jamaah kalian As-Saffat
ketika Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inna yunusa laminal mursalin. Yunus itu benar-benar termasuk dari para rasul. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika dia berlari menuju kapal yang penuh dengan muatan. Ya. Pada saat itu fasahama fakana minal mudhadin. Nabi Yunus ikut undian. Ya, ikut diundi itu. Siapa? Ini kapal mau karam kalau tidak mengurangi muatan. Maka salah satu caranya adalah harus ada orang yang keluar dari kapal ini. Siapa yang mesti keluar dari kapal? Siapa yang mesti loncat ke lautan? Tentu nggak mau. Maka dibuatlah undian. Nah, keluarlah Nabi Yunus. Fakana minal mudhadin. Yunus alaihi salam termasuk orang yang kalah dalam undian. Maksudnya namanya tereliminasi, ya, keluar, termasuk orang yang kudu meninggalkan kapal itu. Satu kali, dua kali Nabi Yunus namanya terus yang keluar, akhirnya dia keluar, ya, nyemplung ke laut. Faltaqamahul hutu, kemudian ditelan oleh ikan besar yang ada di lautan, ya, wa huwa mulim, dalam kondisi dia tercela. Nah, dalam kondisi seperti itu kemudian Nabi Yunus, ya, dalam riwayat nanti di surat Al-Anbiya ayat 87 Allah firmankan wa dhannuni idz dzahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fidh dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya, fadhanna, dia menyangka allan naqdiru alaihi, kami tidak akan menyulitkannya. Fanada, kemudian nanti dia ditelan ikan. Dalam kegelapan itu Nabi Yunus membaca, ya, doa yang akan kita bahas pada malam ini. Allah berfirman dalam Al-Anbiya 87 itu, jamaah sekalian, ketika Nabi Yunus diterkam ikan, Allah bilang wa dhannuni idz dzahaba mughadiban. Dan Yunus ketika dia meninggalkan kaumnya, pergi dari kaumnya dalam kondisi marah, ya, dan dia mengira Allah tidak akan memberikan kesulitan kepadanya, nggak akan menyulitin hidupnya. Fanada fil dhulumat, di dalam perut ikan, ya, bahasa Quran itu az-zulumat, dalam kegelapan-kegelapan itu Nabi Yunus berdoa. Apa kata ulama tentang kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis itu? Ulama mengatakan ada 3 lapis kegelapan yang dihadapi oleh Yunus alaihissalam. Yang pertama, dulmatu akbari kainin bahriyin. Karena lihat jamaah sekalian, lihat ayatnya ad-dulumat, ya, itu bahasa Arabnya namanya jamak muannas salim, ya. Bentuknya plural, jamak. Dulumat dari kata zulmatun. Dulmatun gelap, dulumat kegelapan yang berlapis-lapis. Nabi Yunus ketika dia berdoa dalam kondisi kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Apa aja tuh kegelapan yang berlapis-lapis itu? Kegelapan yang bertumpuk-tumpuk itu yang dihadapi oleh Nabi Yunus, kata ulama, yang pertama gelapnya dulmati akbar kain bahri, gelapnya perut ikan, di mana Nabi Yunus alaihi salam ada di dalam perut ikan tersebut. Masya Allah, ya. Artinya perut ikan itu gelap, nggak ada listrik. Makanya Allah bilang fil dhulumat, dalam kegelapan-kegelapan. Gelapnya perut ikan, Masya Allah. Entah sempit, entah gede, wallahu alam bissawab, jamaah sekalian. Yang jelas gelap tuh perut ikan.
Ya. Gelap yang kedua, Dulmatil bahril lujjiyil haij. Kegelapan yang kedua yaitu gelapnya lautan yang dalam. Ikan-ikan gede mainnya kan nggak di kedalaman 2-3 meter, 4-5 meter, tapi mainnya tuh di ratusan meter di bawah permukaan laut. Pasti gelap, sinar matahari nggak nyampe ke situ. Nah, ini kegelapan yang kedua. Udah gelap perut ikan, gelap juga dasar lautan atau lautan yang dalam. Nah, kegelapan yang ketiga apa? Dulmatus sama'il mulabbadah bil ghuyumis sudi. Yaitu gelapnya langit mendung, bukan hanya mendung, gelap berawan, awan hitam menggumpal, pertanda azab akan turun. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ada dalam 3 kegelapan itu. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya langit dengan awan hitam bergumul, menggumpal-gumpal, yang kalau kita saksikan begitu sangat menakutkan Bapak Ibu sekalian. Dalam kegelapan yang berlapis-lapis itu, Nabi Yunus membaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dibaca Nabi Yunus ini kita hafal semuanya ya. Ya, kita nanti bahas nih. Terdiri dari 3 unsur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Kita bahas. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau. Apa maknanya? Ini maknanya kalimatut tauhid. La ilaha illa anta. Yang kalimat tauhid ini mengandung 2 hal. Ada nafyi, ada isbat. Nafyi artinya meniadakan, menghilangkan. Isbat artinya menetapkan. La ilaha, tiada Tuhan, itu nafi. Illa anta, itu isbat. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya, fala na'budu illa iyyak. Kami tidak akan menyembah kecuali Engkau ya Allah. Wala nasta'inu illa bika. Kami tidak akan minta tolong kecuali kepadamu ya Allah. Ini keren jamaah sekalian. Ada makna yang lain, ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh kecuali menyembah Allah, kecuali illa liya'budullaha, kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat yang lain dalam surat Al-Hajj ketika Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Allah itu yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang didoakan atau yang diminta selain dari Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Artinya jamaah sekalian dirahmati Allah, la ilaha illa anta, ya, itu peneguhan ketauhidan. Tauhid yang kuat, tauhid yang kokoh, tauhid yang hebat. Nanti itu ada makna. Ya. Nanti Allah akan menjawab doa Nabi Yunus ini. Di antara rahasianya apa? Kan Allah katakan nanti fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi. Kami selamatkan, kami ijabah doanya dan kami selamatkan Yunus dari kegelisahan, ya, dari masalah itu, dari perut ikan itu. Kenapa Allah ijabah? Kenapa Allah selamatkan?
Apa istimewanya doa Nabi Yunus ini? Karena doa Nabi Yunus ini mengandung tiga unsur. Unsur yang pertama tadi adalah tauhid. Apabila doa-doa kita ingin diijabah Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada orang, tidak boleh ada sesuatu pun di dalam jiwa kita, di dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Isbatu tauhid, isbat uluhiyatillah. Mau ke dokter nih kita, ya, kita mau ke dokter. Tapi dalam hati itu ada tuh terbersit, ya. Ke dokter siapa? Dokter si Fulan. Ada di dalam hati sedikit aja. Si dokter Fulan mah kalau ngobatin pasti sembuh. Nah, ini sudah menjadi saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa mau diijabah, la ilaha illa anta, hilangin tuh semuanya. Bersihin hati. Yang ada itu cuman Allah di dalam hati. La ilaha illa anta. Yang ada hanyalah Allah. Ya, kekuasaannya, keesaannya, kehebatannya, dan lain sebagainya. Makhluk tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, tetapi itu prasyarat fastajabna lahu. Kami ijabah doa-doa mereka, doa Nabi Yunus alaihissalam. Maka la ilaha illa anta bermakna apa? Bermakna apa? Fakullu ma'budin min dunillahi fahuwa batil. Setiap yang disembah selain Allah adalah batil. Nggak benar, nggak boleh ada di dalam hati itu. Mesti bersih, tauhid, kokoh, kuat. Mahma kana lihadzal ma'budi min fadlin au makanatin au manzilatin. Meskipun yang disembah ini punya karunia, punya keutamaan, punya kedudukan, punya pengaruh. Nggak ada apa-apanya. Kalau bahasa salah seorang capres tuh begini mungkin. Sorry ya. Nah, gitu tuh. Ya. Sorry ya. Nah, jamaah. Jadi ingat jadi debat presiden ini kita. Nah, jadi nggak boleh ada tuh makna la ilaha illa anta itu penegasan selain dari Allah itu batil. Itu yang dipegang oleh Nabi Yunus alaihi salam. Jadi prasyarat doa diijabah itu mesti kokoh tauhid, kokoh keyakinan. Tapi kalau ada di dalam hati, ya bisikan, si fulan, si fulana, ini, itu, wah ini tidak bisa ya. Wallahu alam nih. Ini kata ulama, fakullu ma'budin min dunillah fahuwa batilun. Contohnya siapa aja di sini? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi, makhluk, wali, malaikat, bahkan yang lainnya. Masya Allah, ya. Nah, dalam artian bukan tidak boleh mencintai Nabi para wali, bukan itu maksudnya. Tetapi tidak boleh disejajarkan tentunya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau hanya dokter, apalagi hanya fulan-fulana, apalagi hanya sekedar penasehat dan lain sebagainya. Ya, la ilaha illa anta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Kondisi ini mungkin yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza pada hari ini. Subhanallah. Inqata'atis subul, ya, tetangga-tetangganya ninggalin tetangga-tetangga bangsa Arab. Kemudian juga masa minta tolong ke PBB, masa minta bantuan Amerika. Amerika yang selama ini menjajah, ya, Amerika yang selama ini membantu penjajahan Israel. Maka tidak ada lagi, itu udah putus tuh. La ilaha illa anta, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu banyak doa ya diawali dengan kalimat tauhid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ini Sayyidul Istighfar ya. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku,
tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakanku. Aku hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku semampu jiwa ini menepati janji kepadamu, ya, menepati komitmen kepadamu ya Allah. Itu diawali dengan kalimat tauhid jamaah sekalian. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Apa hikmahnya? Kenapa diawali dengan la ilaha illa anta? Al-iqrar wal ahdu alal baqa wat tafayyu fi dhilalil ubudiyah mahmashtaddatil mihan wa tawalatil ibtilaat. Ketika Nabi Yunus alaihi salam mengawali doanya dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, artinya apa? Al-iqrar, dia berkomitmen. Dia mengikrarkan diri, wal ahdu, dan dia berjanji, berkomitmen untuk apa? Alal baqai, memegang erat, ya, komitmen, konsisten, alal baqa wat tafayyu fi dhilalil ubudiyah, dia akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mahmashtaddatil mihan, sekencang apapun ujian, sebesar apapun cobaan, watawalatil ibtilaat, meskipun cobaan datang silih berganti, tidak akan bergeser barang sejengkal dari keyakinan kepada Allah, dari tauhid, dari kalimat la ilaha illallah. Akan terus ya Allah, kau uji aku, kau coba aku, tapi aku tidak akan berpaling darimu. Aku ikrarkan la ilaha illa anta. Gitu jamaah sekalian. Kalau saya di kampung tuh, orang kampung tuh bilang di Garut, namanya itu teguh pendirian, kokoh, kuat. Orang Sunda mengatakan mual mundur satunjang beas, katanya begitu. Ya, maksudnya kita nggak akan mundur nih dari komitmen keyakinan kepada Allah ini. Meskipun beras itu berapa senti sih? Ada 1 senti nggak ya? Beras yang kita makan, yang biasa kita makan itu. Jadi sepanjang beras itu pun kita nggak akan bergeser dari tauhid, dari keyakinan, ya, dari komitmen. Meskipun ujian datang silih berganti, cobaan datang silih berganti, kita hari ini jamaah sekalian, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, baru bisa berteori. Hari ini yang menjadi fakta jelas di lapangan, yang menjadi contoh real konkret siapa? Kembali lagi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Saudara-saudara kita yang ada di tepi barat. Mereka telah mengikrarkan, membuktikan la ilaha illa anta, subhanallah. Ya, ada ibu-ibu, dia subhanallah, dia bilang, ya, saya siap, rahim ini sudah disiapkan untuk melahirkan calon-calon pejuang untuk membebaskan Palestina. Wahai Yahudi, kami tidak akan mundur dari tanah Gaza meskipun kau bombardir, meskipun rumah rata dengan tanah, sampai nafas terakhir kami tidak akan bergeser demi mempertahankan tanah, mempertahankan negara, dan juga mempertahankan kemuliaan Masjidil Aqsa. Ini la ilaha illa anta. Mungkin kita baru dengar petasan aja udah jerit-jerit. Subhanallah jamaah sekalian. Luar biasa. Anak-anaknya juga begitu, kita lihat, kita saksikan. Kemarin ada, ya, minggu lalu ya, ada salah seorang pemimpin Hamas syahid, Soleh Al-Aruri. Syahid beliau, putrinya. Dia dijaga oleh 2 orang komandan atau pimpinan Hamas yang lain. Di antara namanya tuh ada namanya Afandi gitu. Itu dia punya anak perempuan, anaknya masih muda, ya, perempuan dengan pakaian
tentara, ya, dia orasi itu anaknya itu. Dia katakan kami akan terus melanjutkan perjuangan ayah. Ini bangsa yang model begini nggak akan bisa dikalahkan, akan bisa diusir. Ketika kalimat tauhid tertancap, tertanam di dalam jiwa. La ilaha illa anta. Oleh karena itu, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan ini masih terus dijaga dan dipertahankan. Meskipun ya semakin hari semakin digerus dengan berbagai macam upaya-upaya ya sekularisasi, kemudian juga liberalisasi, ya feminisme, kemudian juga gaya hidup permisif dan lain sebagainya. Allah katakan wa minan nas, ya, wawunya kebuang, wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Tipis-tipis imannya jamaah sekalian. Dirayu sedikit belok dia, digoda sedikit belok dia. Dia tidak punya keyakinan. Apalagi nanti 14 Februari itu serangannya itu bukan hanya serangan fajar, mungkin udah dari serangan sahur, ya. Serangan sahur, serangan fajar, serangan duha, jangan-jangan. Di jalan aja masih diserang. Ini yang imannya ala harfin ini, yang di ujung-ujung tepian jalan, wah ini berat sekali, ya, berat sekali. Tapi orang yang punya keyakinan, insya Allah dia akan kokoh. Kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang imannya kokoh kuat biidznillah. Mana yang lain? La ilaha illa anta itu apa maknanya? Li'annaha mutadhamminatun li ma'na tawassul bil a'malis salihah. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan la ilaha illa anta? Karena kalimat la ilaha illa anta mutadhamminah li ma'na tawassul bil a'malis salihah. Kalimat tauhid itu mengandung makna tawassul. Apa tawassul? Menjadikan dia perantara, ya. Boleh dalam syariat kalau mau berdoa tawassul dengan apa? A'mal saleh, bil a'malis salihah, amal saleh. La ilaha illa anta itu adalah kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid. Itu amal soleh. Maka dijadikan sebagai kalimat untuk tawassul. Karena ini lagi doa sama Allah. Bahkan dia wa'adhamuha wala syak tauhidullahi azza wa jal. Ya. Jamaah sekalian, tidak diragukan lagi bahwasanya yang paling besar, yang paling hebat ketika tawassul dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh paling hebat adalah tauhid. Faka'anna sahibal ibtila, seakan-akan ketika seseorang dapat ujian dan dia mengatakan la ilaha illa anta, dia tuh bilang ilahi, wahai Allah, wahai Tuhanku, mahma sana'ta min syai'in, apapun yang kau buat, wa qaddarta min bala'in, ujian apapun yang kau telah tentukan kepadaku, falan a'buda ghairaka, aku tidak akan bergeser hingga menyembah Tuhan yang lain. Ya Allah, kau uji aku, kau coba aku, kau berikan ujian, kau berikan masalah. Aku katakan, ya, aku tegaskan, aku tidak akan mundur dari menyembahmu. Maka aku buktikan dengan ucapan la ilaha illa anta. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu makna pertama, la ilaha illa anta. Kemudian doa Nabi Yunus itu bilang subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Apa maknanya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tasbih. Itu adalah tasbih, ya. Apa itu tasbih? Tanzihul haqqi anin naqais wa ma la yaliqu bi 'azamatihi wa kamalihi. Tasbih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Allah nggak ada kurangnya, ya. Allah nggak punya kekurangan. Allah maha sempurna. Allah maha hebat.
innallaha ala kulli syai'in qadir wa ma la yaliku bi azamatihi wa kamalihi. Tasbih itu juga bermakna kita menafikan segala sesuatu yang tidak layak, ya, yang tidak cocok, tidak layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tasbih. Oleh karena itu, ayat Isra Mi'raj diawali dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم سميع البصير. Jamaah sekalian, kenapa pakai subhana? Karena Isra Mi'raj itu sesuatu yang di luar nalar. Maha suci Allah, subhanalladzi, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, maha suci Allah dari tidak mampu memperjalankan hambanya dalam satu malam, tidak sepenuh malam bahkan. Bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang hari ini meskipun pakai pesawat terbang pasti membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi pada zaman itu belum ada transportasi elektronik, belum ada transportasi jamaah sekalian mesin, mobil, dan lain sebagainya. Tapi Allah Maha Suci dari tidak mampu melakukan itu. Bahkan bukan hanya sampai Masjidil Aqsa, tapi sampai mana? Kemudian Rasulullah dimi'rajkan, naik ke langit. Bukan hanya langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai ke Baitul Ma'mur, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Jamaah sekalian, Allah Maha Suci dari tidak mampu menjalankan hambanya. Dan Allah mampu, makanya pakai subhana. Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dia bilang begini. Fannafyu la yakunu madhan illa idza tadammana thubutan. Wa illa fannafyul mahad la madha fih. Wa nafyu su' wa naqas anhu yastalzim isbat mahasinah wa kamalihi. Mahasinihi wa kamalihi. Ini jamaah sekalian, kata Imam Ibn Taimiyah tadi kan bilang la ilaha illa anta subhana, maha suci engkau ya Allah. Ya, Allah itu enggak begini, Allah itu tidak Allah tidak zalim, Allah tidak aniaya, ya, Allah tidak, pokoknya dinafikanlah segala sifat yang tidak layak bagi Allah, ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Tetapi kata Imam Ibn Taimiyah, dia mengatakan menafikan sesuatu, ya, menafikan sesuatu itu la yakunu madhan, enggak jadi pujian, illa idza tadammana subutan, kecuali kalau ada sesuatu yang ditetapkan. Ya, dia misalkan begini. Kita katakan jamaah sekalian, dia nggak bisa apa-apa. Kalau dibilang nggak bisa apa-apa, jelek sudah. Oh, berarti dia nggak bisa apa-apa. Jadi pujian itu kalau ada penetapan. Ya, dia nggak bisa melihat kecuali yang halal-halal saja. Jadi pujian itu. Tapi kalau hanya dibilang dia nggak bisa melihat, oh buta kalau begitu. Dia nggak bisa mendengar, tuli. Ya, dia nggak bisa berpikir, gila berarti. Tapi kalau nafi itu menafikan sesuatu akan jadi pujian kalau ada isbat. Dia tidak bisa melihat kecuali yang baik-baik. Dia tidak bisa mendengar kecuali yang halal. Dia tidak bisa berpikir kecuali positif-positif aja. Nah, itu jadi al-madah namanya. Allah itu subhanallah, Allah Maha Suci. Allah tidak, la ta'khuduhu sinatu wala naum, ya, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah misalkan tidak ini itu, tapi mesti ada isbat yang menunjukkan wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun.
Wa huwa, nah itu diisbatkan. Wallahu a'lam bishawab. Allah Maha Suci dari apa dalam ayat ini? Kenapa subhanak? Allah Maha Suci dari berbuat dolim kepada hambanya. Ya. Emang Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan, berarti Allah benci, Allah dolim kepada Yunus sehingga Yunus ditelan sama ikan? Tidak. Subhanak. Allah tidak zalim kepada hambanya. Ya. Kemudian juga apa? Nabi Yunus ditelan ikan paus, bukan Allah zalim. Oke, sama dengan atas. Tapi apa? Karena kezaliman dilakukan karena menginginkan satu kebaikan dari yang dizalimi. Logika ya. Misalkan jamaah sekalian, A fitnah kepada B. Kenapa si A fitnah kepada B? Supaya si A, ini kalau kita konteks pemilihan nih, elektabilitasnya naik. Maka dia mesti melakukan black campaign kepada yang lain. Ketika ada yang zalim kepada yang lain, dia akan mengambil untung dari kezaliman kepada yang lainnya itu. Gitu kan? Nah, elektabilitasnya naik karena kompetitornya misalkan terpuruk karena operasi yang dilakukan itu. Tetapi bagi Allah, ya, Allah Maha Suci dari itu semuanya, jamaah sekalian. Allah tidak butuh apapun dari kita. Ya, Allah nggak butuh apapun dari kita. Emang ada untungnya ketika Allah Subhanahu wa taala nyemplungin Nabi Yunus ke laut, kemudian ikan nelan Nabi Yunus. Apa untungnya bagi Allah? Allah nggak punya untung apapun. Ketika ada orang terzolimi, emang ada untung bagi Allah? Enggak. Kalau makhluk, ketika dia berlaku zalim, si fulan dibunuh misalkan. Ya kenapa dia bunuh? Karena kalau nggak dibunuh, dia bunuh saya. Nah, tentu bagi Allah itu innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Allah sudah sangat cukup dengan apa yang ada, tidak butuh kepada seluruh alam. Ya, kita sembah, kita menyembah Allah, emang keuntungannya buat Allah. Apakah nanti dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala semakin hebat, semakin ini? Enggak, ada hadisnya itu dalam hadis qudsi panjang itu. Kalau seluruh penduduk bumi nyembah Allah Subhanahu wa taala, itu nggak akan nambah kemuliaan Allah. Penduduk bumi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan tuh sama ikan, berarti bukan Allah zalim kepada Yunus. Makanya dalam sebuah hadis Sahih Muslim, Allah bilang dalam hadis qudsi ya, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan berbuat dolim atas diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan diharamkan juga di antara kalian berbuat dolim tersebut. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi, jamaah. Allah haramkan dolim kepada dirinya. Ya, nggak mungkin. Innallaha la yadlimu ahadan. Allah tidak akan dolim kepada siapapun. Nah, karena Allah tidak berbuat itu, ya maka kita bilang, Nabi Yunus bilang, Subhanak, Maha Suci Engkau ya Allah dari berbuat dolim kepada hambanya, dari mendolimi hambanya, ya, dari aniaya kepada hambanya. Apapun yang terjadi kepada hambanya pasti berdasar kepada ketentuan terbaik, ada hikmah yang terkandung. Oleh karena itu, tasbih ini dahsyat jamaah sekalian. Karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, falaula annahu kana minal musabbihin, ya. Itu dalam surat As-Saffat.
Allah katakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Jika Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, tidak termasuk golongan yang demen tasbih, banyak bertasbih, ya. Apa yang akan terjadi? La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya akan tinggal selamanya di perut ikan hingga hari kebangkitan hari kiamat. Ya, artinya apa jamaah sekalian? Kalau Nabi Yunus tuh dalam perut ikan tuh dia nggak baca tuh, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyakin tasbih, banyak tasbih, banyak tasbih. Apa yang akan terjadi? Dia akan senantiasa ada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Artinya apa jamaah sekalian? Tasbih ini kunci keluar dari himpitan masalah. Ya, tasbih ini jangan kira nih tasbih ini dahsyat itu. Ya, the power of tasbih gitu, kira-kira begitu ya. The power of tasbih itu subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Khusus tasbihnya Nabi Yunus ini. Sehingga Allah bilang, kalau enggak dia sering, dia termasuk orang yang banyak. Itu bukan hanya sekali dua kali, banyak musabbihin. Ya, banyak termasuk orang yang banyak bertasbih, dalam terjemahnya begitu. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Yunus nggak akan keluar dari perut ikan, dia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Terakhir jamaah sekalian, Yunus mengatakan, Inni kuntu minadh zalimin. Aku ya Allah termasuk orang yang zalim. Ya. Karena engkau subhanak, engkau maha suci. Aku yang zalim. Jamaah sekalian, ini pengakuan jujur akan keterbatasan diri dan perbuatan dosa. Ya. Bahasanya yang zalim itu diri sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala yang zalim. Jadi begini, kalau doa mau diijabah, doa mau dikabulkan, akui kekurangan, akui kesalahan. Yang salah tuh kita, ya, yang kurang tuh kita, yang dosa tuh kita. Ini salah satu syaratnya. Sebagaimana ayat ini, potongan ayat ini mengatakan kezaliman berarti kezalimanlah yang menjadi sebab utama turunnya hukuman dan cobaan. Masya Allah jamaah sekalian. Hari ini kita menyaksikan kezaliman telanjang di depan mata kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, ya, Gaza. Insya Allah yakin, ya, innallaha la yumlidh zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tapi sunatullah, kadang Allah biarin tuh orang yang zalim itu dibiarin sama Allah, diulur. Tapi ketika Allah berkehendak, ketika sudah saat hukuman tiba, tidak akan ada satupun yang tersisa. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Jamaah sekalian, oleh karena itu baca ayat-ayat yang lain. Yang zalim itu kita. Wa ma zalamnahum, kami tidak zalim kepada mereka. An-Nahl 118. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Manusia ialah yang zalim. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Hud 101. Kami enggak zalim kepada mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri. Wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. Az-Zukhruf 76. Kata Allah, kami tidak zalim kepada mereka, kepada manusia. Walakin kanu humudz zalimin. Tapi mereka yang zalim pada diri mereka. Nabi Adam alaihissalam juga ketika doa, dia bilang, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim kepada diri. Ketika Allah ngusir dari surga, itu bukan Allah benci kepada Adam. Ada kezaliman yang mesti ditebus. Ada kezaliman yang mesti ditebus kalau dia ingin kembali kepada Allah. Dan itu dipahami oleh para ulama. Ada seorang salafus saleh, saya pernah cerita di sini. Dia punya 100 atau 1000 jerigen madu, pengusaha madu dia. Pada suatu hari, satu jerigennya itu kemasukan bangkai tikus. Kalau dalam fikih, ya,
cukup itu aja dibuang. Cair dia. Kalau bangkai masuk kepada benda cair, maka satu tempat itu dibuang. Kalau bangkai masuk ke tempat benda padat, sekitarannya aja tuh yang dibersihkan. Tapi dia ditakdirkan lupa. Akhirnya dia mengambil kesimpulan semua jerigen yang berisi madu, 1000 jerigennya itu harus dibuang. Kemudian dia ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Bangkrut usahanya jamaah sekalian. Dia katakan, saya menunggu saat seperti ini sejak sekian belas tahun yang lalu. Apa maksudnya? Dia katakan, dulu saya pernah menghina orang, menghina seseorang, orang miskin. Dia merasa itu zalim, itu kezaliman yang dia lakukan kepada orang itu, ngata-ngatain dia. Dia bilang, saya nunggu nih hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas omongan yang nyakitin orang itu. Oh, rupanya Allah sekarang menghukum. Saya terima, dia bilang. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bangkai tikus yang masuk ke dalam jerigen madu yang dia miliki. Dibuang sama dia. Dia warok juga, ya, dia hati-hati dalam masalah itu. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka at-tawassul, ya, dengan amal soleh ini fi halis sa'il. Tawasul dengan amal soleh melihat lemahnya kondisi yang berdoa. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi. Ya kan kita, ya, saya itu lemah, dhalamtu nafsi wa taraftu bidzanbi. Itu kudu diakui itu. Ya. Dhalamtu nafsi, aku zalim kepada diriku, wa taraftu bidzanbi, aku akui dosaku, faghfirli, maka ampunilah aku. Jadi kalau kita perhatikan, sebelum kita doa, sebelum kita minta apapun, itu pertama tetapkan Allah, ya, tauhid dikuatkan. Kemudian yang kedua, tegaskan Allah itu maha suci. Kemudian yang ketiga, akui dulu kesalahan. Ya, jangan GR gitu. Jangan GR jamaah sekalian. Akui dulu tuh kesalahan. Wa taraftu bidzambi. Oleh karena itu faghfirli dunubi jami'a. Ampuni dosaku semuanya ya Allah. Oleh karena itu Imam Al-Hasan Al-Basri dia bilang, ma naja illa bi iqrarihi ala nafsihi bidzulmi. Tidak akan selamat kecuali dengan pengakuan akan kezaliman, ya. Kalau dirinya itulah yang berbuat zalim. Dan manusia tidak ada yang bersih. Al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Karena itu jamaah sekalian, ketika 3 syarat itu ada dalam doa, Allah pun mengijabah. Ya, ketika al-iqrar bit tauhid, kemudian tawassul bil amali saleh, tawassul, kemudian tanzihul bari anil zulmi, sucikan Allah dari sifat zalim, wal iqrar bidzanbi, kemudian kita tegaskan kitalah yang banyak dosa. Ya, ini gambaran rendahnya hati jamaah sekalian, karena Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah kalau tidak mengijabah doa-doa hambanya. Ya, innallaha hayyun karim. Dengan ini maka doa itu diijabah. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, terakhir ya, Rasul bilang, kata Nabi, da'watu dhinnuni idda'a wa huwa fi batnil hut. Doa Nabi Yunus ketika dia di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ya, baca itu, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut atas masalah yang dia hadapi illa stajaballahu lah. Insyaallah Allah ijabah tuh doa yang dia munajatkan tersebut. Subhanallah. Ikhwatal iman, rasanya di antara kita ini tidak ada orang yang punya masalah sehebat Nabi Yunus. Dia masalahnya itu 3 lapis tuh. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya langit yang akan menurunkan hujan besar dan badai yang sangat mengerikan. Ibaratnya tuh masalah tuh, 3 masalah tuh. Andai masalah kita tuh bertumpuk-tumpuk seperti yang dialami Nabi Yunus,
Jangan pernah putus asa. Yang kedua, baca aja doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Hikmah dari doa Nabi Yunus. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz yang telah menjelaskan kepada kita semua dengan begitu jelasnya. Semoga kita semua bisa memahaminya dan juga yang utamanya mampu mengamalkannya. Dan kesempatan untuk berdiskusi dengan Ustadz dipersilahkan kurang lebih 5 menit bila ada dari jamaah sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilahkan. Boleh bertanya langsung atau lewat chat. La ilaha illa anta. Ya. Sudah Ana jelas izin bertanya Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Ana boleh tanya Ustadz. Ya, silakan. Ustadz Afwan, katanya ikan yang menelan Nabi Yunus sampai sekarang masih ada kata kabarnya. Benar apa enggak Ustadz? Nah, itu dia masalahnya, ikannya belum ngasih WA ke anak tuh, Ustaz. Iya. Wallahu a'lam bishawab ya. Belum ya. Soalnya kalau lautan itu kan katanya 80% itu masih belum terjelajahi. Masya Jadinya Allah. mungkin apakah di sisi laut sebelah mana gitu Ustaz. Mungkin Wallahu saja a'lam. yang besar-besar itu dia ada di lautan yang dalam gitu. Kalau alam bisa Ustaz ya. Iya. Itu mesti tanya sama Bu Susi aja tuh. Posisi tangga Ana Ustaz di Pangandaran Ustaz. Ana asli Nah, Pangandaran. siap. Salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin jamaah sekalian, alhamdulillah kiranya cukup jelas yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Itang Rusmana. Mudah-mudahan keutamaan yang tadi dijelaskan mengenai doa Nabi Yunus ini yang meliputi seluruh aspek terkabulnya doa senantiasa kita amalkan, terutama bagi kita yang mempunyai masalah, baik itu masalah berhubungan dengan psikologis mungkin ya, ataupun masalah-masalah yang berhubungan dengan fisik atau penyakit dan lain-lainnya. Demikian jamaah sekalian, kajian pekanan kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pekan depan kita bisa bertemu kembali dalam waktu dan tempat yang sama dan juga dengan bahasan yang insya Allah akan disampaikan pada berikutnya. Insya Allah. Amin insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ustadz, kami udah man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam.